Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batang Toru di Kecamatan Batang Toru ditutup sementara oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizol Nurofik. Usai melakukan pantauan udara di atas kawasan ekosistem Batang Toru, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizol Nurofik langsung melakukan pengecekan di lapangan pada hari Jumat hingga sore hari. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizol mendatangi lokasi tambang emas di Tapanuli Selatan dan melakukan sidak ke PLTA Batang Toru. Dari hasil pengecekan di lapangan, Hanif Faizol langsung meminta pekerjaan PLTA dihentikan hingga proses audit lingkungan selesai dilakukan. Saat ini PLTA Batang Toru masih dalam proses pengerjaan. PLTA berkapasitas 510 MW ini semula ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun 2025 atau tahun 2026. PLTA Batang Toru berada di kawasan ekosistem Batang Toru, tepatnya di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita menghentikan semua kegiatan yang disinyalir berkontribusi memperparah banjir di Das Batang Toru. Ada beberapa entitas yang kita hentikan. Hari ini kita di PLTA yang kita minta untuk dilakukan audit lingkungan. Sampai selesainya audit lingkungan, kegiatan kita minta dihentikan sementara untuk memberikan kejelasan terkait peran atau kontribusinya di dalam banjir di Batang Toru ini. Bencana besar yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera tidak semata-mata hanya dipicu oleh cuaca ekstrim. Dugaan adanya tindak pidana perusakan hutan terus mencuat setelah tumpukan kayu gelondongan muncul pasca banjir menerjang. Untuk membahas selengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Antoni Winza Prabowo. Selamat sore Pak Antoni. Selamat sore Mbak Gloria. Ya, Pak Antoni, selain untuk mengungkap dugaan adanya tindak pidana perusakan hutan di lokasi bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang kita ketahui terjadi di 3 provinsi, ini apa urgensi lainnya dari pembentukan Satgas gabungan dari Kemenhub dan juga dari Polri? Baik. Sebelumnya kami mewakili Kantor Staf Presiden tentunya ingin mengucapkan dulu bahwa kami turut berduka cita dan kami ingin menegaskan bahwa Pak Presiden memiliki komitmen terhadap hal ini, dan kita bisa lihat dari awal menjabat Pak Presiden bahkan sudah membuat Satgas PKH itu bukan baru-baru ini, tetapi kurang lebih 3 bulan setelah beliau menjabat, yaitu tepatnya 21 Januari 2025, itu sudah dibuat Satgas PKH gitu ya. Jadi urusan tentang hutan ini, tentang illegal logging dan sebagainya itu sudah merupakan menjadi perhatian sejak Pak Presiden menjabat begitu ya. Nah, kemudian apa sih urgensinya dari pembentukan bersama Polri ini? Tapi sebelum itu kita perlu tahu juga bahwa hingga saat ini Satgas PKH pun itu sebenarnya sudah menyita lebih dari 1,5 juta hektar lahan gitu ya, dari 500-an lebih perusahaan yang tanda kutip melanggar peraturan gitu ya. Nah, lantas kemudian apa urgensinya bahwa kemudian Polri dan kemudian Kementerian Kehutanan membentuk istilahnya joint force ini gitu ya. Bahwa ada 2 hal yang bisa disinergikan dari kedua institusi ini. Bahwa Polri mempunyai kedalaman teknis untuk urusan pidana sehingga pengenaan pasal-pasal ini bisa berlapis. Karena sanksi-sanksi pidana itu ada di banyak undang-undang sehingga keahlian dalam penyidikan, keahlian dalam mencari pasal-pasal berlapis ini kita percayakan kepada Polri. Dan kemudian kalau kita sinergikan dengan Kementerian Kehutanan ini memang kementerian teknis yang sangat memahami tentang apa itu ilmu forensik kayu seperti teknologi AICO gitu ya, alat identifikasi untuk kayu otomatis. Karena illegal logging ini memang sangat sulit untuk diketahui kalau tidak ada kedalaman teknis dari Kemenhub yang ahli dalam bidang teknisnya gitu ya. Karena ada banyak sekali jenis kayu-kayunya, lalu kemudian forensiknya seperti apa, ini asalnya ditanamnya di mana, dan juga perizinannya itu kan kita bisa cocok-cocokan gitu ya. Oh, ini kayunya jenis ini. Nah, Kemenhub mungkin yang tahu bahwa indikasinya ini ada di wilayah yang mana gitu ya. Kemudian dari polisi itu bisa mengetahui pasal-pasal mana yang berlapis sehingga
lebih maksimal gitu ya untuk menegakkan hukum pidananya. Saya rasa seperti itu. Oke, baik Pak Antoni, tadi Anda menyatakan bahwa saat ini Satgas PKH sudah melakukan penyitaan lahan. Lalu apakah sudah ada titik terang dari proses penyelidikan penyebab banyaknya kayu gelondongan ini ditemukan hanyut saat bencana banjir bandang di 3 pulau itu? Baik, titik terang tentunya sudah ada, sudah banyak temuan-temuan awal. Cuman kami memang menghargai proses investigasi ini. Kenapa hal ini tidak bisa serta-merta dibuka di publik? Karena yang pertama, ini untuk mencegah pihak-pihak yang sedang kami investigasi ini, kalau kita buka di publik, nanti dia khawatirnya akan melarikan diri, khawatirnya akan menyembunyikan atau menghilangkan bahkan barang-barang yang bisa menjadi bukti untuk proses pidananya nanti. Itu. Tetapi satu hal yang kami bisa sampaikan bahwa sampai saat ini polisi dan juga Kementerian Kehutanan dan juga PKH semua sudah bersinergi, bekerja keras. Dan kita bisa lihat bahwa dari Januari aja sampai sekarang PKH aja sudah sampai berapa 1,5 juta hektar. Itu angka sitaan yang menurut kami sangat masif ya. Dan bisa dilihat juga ada penindakan administrasi yang cukup tegas gitu ya. Per Februari 2025 aja Kementerian Kehutanan juga sudah mencabut belasan perizinan berusaha PBPH gitu ya. Dari sekitar ratusan ribu, 500 ribuan hektar yang terbukti berkinerja buruk gitu ya. Jadi bisa kami sampaikan di sini adalah semua saling bersinergi, hanya saja proses hukum itu tidak bisa serampangan, kita negara hukum dan harus ada strategi yang bisa kami katakan adalah strategi dalam identifikasi pelakunya siapa, barang buktinya apa, sehingga kami tidak bisa dengan mudah memberikan ini di informasi di publik untuk mencegah penghilangan barang bukti dan sebagainya. Oke, baik. Berarti kita akan nantikan bagaimana proses hukum ke depannya ya, Pak. Pak, ini berdasarkan pasca bencana kemarin, ada sejumlah kepala daerah yang mengaku menyerah untuk menanggulangi dampak bencana di daerahnya. Lalu bagaimana sikap pemerintah pusat menanggapi keluhan dari pejabat daerah ini? Ya, tentunya kami memiliki pandangan bahwa memang daerah punya kapasitasnya masing-masing. Tentu kami akan tidak serta-merta kalau ada yang merasa tidak bisa, lalu kami bersikap seperti apa gitu ya. Tetapi satu hal ya, status bencana itu mau di level daerah, mau di level provinsi sekalipun, komitmen Pak Prabowo itu tidak pernah luntur bahwa semua resource nasional dikerahkan untuk hal ini. Jadi kita tidak akan lagi berdebat ataupun mempermasalahkan istilah ini bencana daerah atau bencana nasional, karena sama, resource-nya semua sudah dikerahkan. Dan untuk bupati-bupati yang memang tidak bisa, ya silahkan saja gitu melakukan penyerahan status itu kepada level di atasnya, yaitu di level provinsi. Dan oleh karena itu nanti kalau mau sampai ke level nasional, memang undang-undang itu sudah jelas gitu, terutama di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya kan, kita ada asas legalitas bahwa pemerintah itu wajib berjalan di koridor hukum gitu. Jadi kalau peraturannya kita di sini yang sudah kita buat dan kita hormati adalah harus ada surat pernyataan ketidaksanggupan resmi dulu dari bupati ke gubernur, dari gubernur baru ke presiden yang akan ditindaklanjuti oleh BNPB. Tapi sekali lagi saya garis bawahi di sini, untuk urusan resource sumber daya yang dikerahkan itu sudah maksimal. Bahkan jika saya bisa note di sini bahwa jika ini bukan menjadi perhatian Presiden, tidak mungkin Pak Presiden hadir langsung ke lokasi gitu ya. Dan sebagai catatan di sini, sudah seberapa banyak yang sudah kita berikan gitu ya. Catatan dari kami, Bulog aja untuk beras udah ada 16,5 juta kilogram yang diberikan gitu. Minyak goreng kurang lebih 3,3 juta liter. Bahkan PLN ini kan juga sudah melakukan upaya yang begitu luar biasa gitu ya. Padahal PLN ini kan bukan kewenangannya di daerah, tapi ini menunjukkan bahwa Presiden turun tangan. Karena PLN aja sudah ada personel gabungan tuh ribuan turun. 144 unit genset sudah diturunkan. 5.500 lampu emergensi sudah diberikan. Dan infrastruktur juga akan kita kerahkan sebisa kita gitu ya. Semua anggaran sudah disediakan gitu. Bahkan dari Kemenkyu pun bilang sudah siap untuk ABT-nya gitu ya. Jadi tidak ada permasalahan dari sisi status daerah pun nasional itu mengerahkan semua yang bisa dilakukan, dan itu ditandai dengan kehadiran Pak Prabowo sendiri yang setiap harinya selalu memonitor hal ini. Gitu. Oke, baik Pak Antoni. Lalu bagaimana dengan Bupati Aceh Selatan yang beribadah umroh saat terjadi bencana? Apa tindakan tegas dari pemerintah pusat?
Baik, itu sudah diatur juga memang di pasal 77 Undang-Undang tentang pemerintahan daerah ya. Jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah pasal 77 ya, kita bisa lihat di pasal 77 ayat 2 yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin itu memang bisa diberikan sanksi. Sanksi pemberhentian sementara misalnya selama 3 bulan itu oleh presiden kalau untuk level gubernur dan oleh menteri untuk bupati. Jadi kita lihat saja nanti bahwa proses ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni Winza atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.